Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala wa dhakiran bidzalik يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Semoga kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Bapak Ibu rahimakumullah, kita langsung saja masuk hadis yang berikutnya, hadis yang ke-27 pada subbab ini tentang akhlak-akhlak tercela. Hadis yang ke-27, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tasamma haditha qaumin, barang siapa yang menguping, barang siapa yang menguping pembicaraan seseorang, wahum lahu karihun, dan orang itu tidak senang pembicaraannya didengar oleh orang lain, subba fi udhunaihi al-anuku yaumal qiyamah, maka kelak di hari kiamat orang yang menguping pembicaraan orang lain itu, maka kelak di hari kiamat telinganya akan dituangkan timah atau tembaga yang sangat panas. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi akhlak tercela yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan untuk memata-matai atau mengintip atau menguping pembicaraan orang lain yang ketika orang itu tidak senang, tidak suka pembicaraannya didengar atau diketahui oleh orang lain. Kan ada juga di satu kondisi kita mungkin berbicara dengan seseorang, kita tidak ingin pembicaraan kita itu ketahuan atau didengar oleh orang lain, maka tidak boleh kita kemudian mengintip atau menguping pembicaraan orang tersebut, karena dia tidak ridha kalau pembicaraannya itu didengar atau diketahui oleh orang lain. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, pada intinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memata-matai, atau istilahnya dalam bahasa lainnya adalah tajassus,
memata-matai atau mengintip, menguping pembicaraan orang lain. Ini kan kayak gak ada kerjaan gitu ya, seolah-olah dia gak punya pekerjaan. Udahlah, lagi gak ada kerjaan kita mengintip atau menguping pembicaraan orang lain. Ini akhlak yang kurang baik, bahkan termasuk akhlak yang tercela kata Rasulullah SAW, dan balasannya tidak enteng, tidak remeh. Ternyata balasannya kata Rasulullah, orang ini nanti telinganya di hari kiamat akan dituangkan dengan tembaga atau timah yang sudah dipanaskan sampai cair, kemudian dituangkan ke dalam ke telinga orang tersebut, dan itu sangat-sangat panas. Jadi itu hadis yang pertama tentang larangan menguping pembicaraan orang lain atau memata-matai. Tetapi di sini Syekh Al-Utsaimin memberikan catatan, Bapak Ibu rahimakumullah. Kata beliau, wa yustathna min dzalika at-tasammu'u ila al-aduwi. Fa inna at-tasammu'a ila al-aduwi jaizun. Akan tetapi kata Syekh Al-Utsaimin, hal ini dikecualikan ketika kita memata-matai atau menguping pembicaraan musuh, kata beliau. Kenapa? Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yursilu al-jawasisa tara ma yasau al-adu. Karena satu ketika Nabi juga pernah mengirim utusan atau mengutus utusan yang Nabi jadikan sebagai mata-mata untuk mengintip, memata-matai strategi yang akan dilancarkan oleh musuh. Jadi kan biasa Bapak Ibu, Nabi itu mengutus, mengirim mata-mata, atau bahasa yang populer adalah spionase katanya. Jadi mata-mata, Nabi biasa mengirim, mengutus spionase atau mata-mata kepada musuh-musuh beliau untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan, strategi apa yang mereka bicarakan. Termasuk juga Nabi mengirim mata-mata ini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan musuh-musuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di selain kondisi seperti itu, tentunya lagi-lagi kami sampaikan bahwa memata-matai atau tajassus termasuk menguping pembicaraan orang lain yang orang lain itu tidak riba kalau pembicaraannya didengar atau diketahui, maka ini tidak boleh, dan balasannya sangat-sangat mengerikan, akan dituangkan timah yang sangat panas. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-28. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah kata Rasulullah orang yang sibuk mengurusi aibnya sendiri sehingga dia tidak sempat untuk mengurusi aibnya orang lain. Beruntung. Dan ini hadis yang sering kita dengar. Jadi kata Nabi, beruntunglah orang yang dia sibuk mengurus kesalahan aibnya sendiri sehingga dia tidak punya waktu, tidak sempat lagi untuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ini penting sekali, ini penting. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah, orang sangat beruntung ya, orang yang sibuk mengurusi aibnya sendiri itu. Banyak keutamaan, banyak manfaat ketika kita lebih sibuk mengurus
aib atau kesalahan kita sendiri daripada sibuk ngomongin kesalahan atau aib orang lain. Beruntung manfaat pertama Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita sibuk mengurusi aib kita sendiri, manfaat pertamanya adalah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jelas ini. Tentunya setiap manusia punya kesalahan, punya kekurangan, dan dia mengurusi kesalahannya sendiri. Ketika dia sudah tahu apa yang dia perbuat itu keliru dan salah, maka di saat itulah kemudian dia akan memperbaiki kesalahan dan dosanya, karena dia tidak sibuk mengurusi kesalahan orang. Nah, jadi manfaat pertama ketika kita sibuk mengurusi aib kita sendiri adalah kita punya banyak waktu, kesempatan untuk memperbaiki diri kita sendiri, atau muhasabah istilahnya, introspeksi diri, berkaca, bercermin bahwa kita juga sangat-sangat punya banyak kesalahan. Jadi kita lebih beruntung sibuk mengurusi aib kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, manfaat yang berikutnya ketika kita sibuk mengurusi aib kita sendiri sehingga tidak sempat mengorek kesalahan orang lain, ternyata manfaat berikutnya Allah juga akan menutup aib dan kesalahan kita di mata orang lain. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib dan kesalahan saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Kita kan bisa ngumpul di sini ini kan gara-gara Allah menutup aib kita masing-masing, Bapak Ibu. Jadi kita bisa kumpul damai di sini ini karena Allah menutupi aib kita masing-masing. Kalau dibuka aib semuanya, kita saling mengetahui aib sesamanya, bubar majelis ini, bubar perkumpulan ini. Maka karena kita tidak saling mengetahui aib kita masing-masing, Allah tutupi aib kita masing-masing, maka alhamdulillah kita masih berdamai, tentram. Kalau dibuka semuanya aib kita oleh Allah, bar kata orang Jawa, selesai urusan. Selesai. Makanya alhamdulillah berkat kita tidak sibuk mengurusi aib orang lain, ternyata Allah juga memberikan balasan yang sama, bahkan balasan yang lebih. Allah juga menutupi aib kita, Bapak Ibu. Itu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, manfaat yang kedua ketika kita sibuk mengurusi aib kita sendiri dan tidak sibuk mengurusi aib orang lain. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu kali beliau mengatakan, "Yabsur al-mar'u al-qadhata ala a'yunihi wa yansa al-khadhala ala nafsihi ala a'yunihi." Seseorang itu, kata Abu Hurairah, biasanya dia melihat al-qadhat, kotoran kecil yang berada di mata seseorang. Wayansa, tapi dia lupa kayu yang amat besar yang berada di depan matanya. Kalau istilah kita apa? Yaitu yang sering kami sampaikan, semut di seberang lautan kelihatan, tetapi sapi di depannya enggak kelihatan, atau gajah di depan matanya tidak kelihatan. Itu kita itu.
Jadi kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain seolah-olah besar, padahal kesalahan dia begitu besar tapi seolah-olah kecil. Nah, itu setelah dia dapat aib orang lain, dia kemudian sebarluaskan kepada khalayak ramai, entah melalui lisan atau melalui tulisan di share di grup WA. Jadi menampilkan, memunculkan, menyebarluaskan aib dan kesalahan orang lain kepada khalayak, kepada masyarakat luas, baik melalui tadi lisan ataupun melalui tulisan. Itu sama saja. Antara lisan dan tulisan kalau sama-sama mengandung unsur ghibah, mengungkap, ngomongin kesalahan aib orang lain, itu sama-sama berdosa, itu sama-sama termasuk ghibah, baik lisan ataupun tulisan sama. Makanya sering kami sampaikan, kata para ulama itu, al-qawlu yanzilu, al-kitabatu tanzilu bimanzilatil qaul. Tulisan itu statusnya sama dengan ucapan lisan, tergantung apa isinya. Kalau tulisannya isinya ghibah, ya dicatat ghibah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu Bapak rahmatullah, setidaknya dua manfaat dari kita tidak sibuk mengurusi aib orang lain. Yang pertama, bahwa kita lebih punya waktu untuk introspeksi diri, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang kedua, kita insya Allah juga aib kita, kesalahan kita juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Termasuk juga Bapak rahmatullah, kita juga perlu mengetahui bahwa ghibah atau menggunjing ini menyebarluaskan aib orang lain, diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang memakan bangkai. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-12, di potongan ayatnya kata Allah, wala yaktab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah salah satu di antara kalian itu saling menggunjing, kata Allah. Ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu mau memakan daging saudaramu, kata Allah. Fakarihtumu, maka kamu pasti tidak mau, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diumpamakan orang yang memakan bangkai itu tadi. Orang yang suka menggunjing, seolah-olah dia tidak memiliki kesalahan apapun, sehingga dia kemudian menyebarluaskan, mengungkap aib dan kesalahan orang lain. Dan pernah mungkin kami sampaikan, Bapak Ibu rahimakumullah, memang salah satu persoalan ketika kita mengetahui kesalahan orang lain itu, kita harus menutup rapat-rapat. Salah satu bentuk ujian itu adalah kita mengetahui aib orang lain. Apakah akan kita sebarluaskan ataukah kita akan tutup rapat-rapat? Jadi alhamdulillah kalau kita tidak mengetahui aib dan kesalahan orang lain itu alhamdulillah. Dan memang kita tidak perlu tahu. Kalau sudah tahu, itu menjadi ujian bagi kita, apakah akan kita sebarluaskan aib orang itu atau kita akan tutup rapat-rapat. Makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, sering kami sampaikan,
Kata Imam Syafi'i, Allahumma astur aiba muallimi, duhai Allah, tutuplah aib guruku. Itu. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau bermohon kepada Allah agar kesalahan dan aib gurunya ditutupi, tidak kelihatan, tidak nampak di mata Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah tahu aib orang lain, biasanya apa yang terjadi? Akan turun kepercayaannya, akan turun wibawanya. Dan Imam Syafi'i tidak ingin seperti itu. Tidak ingin gurunya hilang wibawanya di mata dirinya. Makanya beliau minta kepada Allah agar aib gurunya ditutupi di depannya, ditutupi dari pandangan matanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu hadis yang kedua atau hadis yang ke-28 tentang larangan ghibah atau kita menyebarluaskan aib orang lain. Yang paling layak kata Rasulullah, kita sibuk mengurusi aib kita sendiri. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang sibuk. Sibuk apa? Sibuk ngurus kesalahan sendiri, ya Pak Ibu, bukan sibuk yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-29. Wa ani ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ta'azzama fi nafsihi, barang siapa yang menyombongkan dirinya, waqtala fi misyatihi, dan congkak atau berlebihan ketika berjalan. Nah ini, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, dia laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, Allah, di orang itu akan berjumpa dengan Allah dan saat itu Allah murka kepadanya. Artinya dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah murka kepada orang yang sombong tadi dan berlebihan ketika berjalan. Kan memang gitu ya Bapak Ibu. Katakanlah orang kaya misalkan ya, dari cara jalannya aja udah beda mungkin ya. Benar atau tidak ini? Jalannya ngadap langit gitu ya. Nanti kepentok tembok gitu. Kayak enggak jalan di tanah, terbang dia. Sambil jalan membusungkan dada gitu. Jadi memang adalah sebagian, maaf gitu ya, orang yang mungkin katakanlah mohon maaf kaya, kemudian dia sombong, kadang-kala nampak dari apa? Dari cara jalannya, dari penampilannya, membusungkan dada, menghadap ke atas gitu, seolah-olah orang lain tidak kelihatan, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ketiga ini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat atau berperilaku sombong, menyombongkan diri. Orang yang sombong kata Rasulullah dalam hadis ini, dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sombong itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, al-kibriya uridai, sombong itu, sifat sombong itu adalah selendangku kata Allah. Maksudnya sombong itu adalah sifat yang hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu Asmaul Husna itu ada al-mutakabbir. Apa al-mutakabbir itu maknanya? Al-mutakabbir itu salah satu maknanya adalah zat yang maha
Sombong zat yang memiliki kebesaran. Jadi Allah itu adalah zat yang paling layak untuk menyombongkan diri untuk sombong, memiliki kebesaran. Ya kita juga kan punya kebesaran ya. Kita punya baju kebesaran, punya celana kebesaran gitu. Punya songkok kebesaran juga gitu. Ukurannya 7, songkoknya 9, kebesaran berarti itu. Jadi itu maksudnya. Jadi artinya Bapak Ibu rahimakumullah, yang paling layak memiliki sifat sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain makhluk tidak layak menyerobot sifat Allah, yaitu sombong itu tadi. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hadis yang sangat masyhur sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada rasa sifat sombong walaupun sebesar biji zarrah. Bayangkanlah itu. Sifat sombong walaupun sekecil apapun menjadi perantara kita tidak akan masuk surga, dimasukkan ke dalam neraka. Dan neraka orang-orang sombong itu tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Apa nerakanya? Yaitu neraka Jahannam. Allah sebutkan di Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat ke-60 dan 72. Kata Allah, alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Atau di ayat 70-nya 72, fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, alaysa di jahannam mathwal lil kafirin. Bukankah neraka Jahannam itu adalah tempat bagi orang-orang yang mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Atau ayat 72-nya, fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Jahannam itu adalah tempat yang paling buruk yang Allah sediakan lil mutakabbirin, bagi orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong. Jadi na'udzubillah Bapak rahimakumullah, orang yang mungkin diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak layak dia menyombongkan diri. Ada kelebihan ilmu, sombong. Kelebihan harta, sombong juga. Kelebihan pangkat dan jabatan. Jadi hartanya banyak, sombong. Ilmunya banyak, sombong. Pangkatnya melimpah banyak, sombong. Istrinya banyak, enggak. bercanda. Sombong gitu ya. Gitu. Ini asli Tuhan kasihan. Enggak, bercanda. Jadi itu jadi banyak potensi kesombongan ya, harta, ilmu, kemudian pangkat dan jabatan, termasuk ibadah. Jadi semakin ibadahnya semakin banyak, kemudian melihat orang lain seolah-olah gak ibadah sama sekali. Gitu. Jadi banyaklah potensi kesombongan. Tentunya kita bisa beribadah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilmu, termasuk kekayaan, termasuk pangkat, status sosial yang tinggi. Itu kita raih bukan sebetulnya atas kemampuan kita, tapi karena memang ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yasha lam yakun, kata Allah itu. Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Ketika Allah sudah mentakdirkan kita menjadi orang yang kaya, ya sudah akan menjadi orang yang kaya. Tentunya semuanya berjalan atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, 3 hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi larangan menguping pembicaraan orang lain atau memata-matai. Dan yang kedua adalah larangan ghibah, menyebarluaskan ngomongin kesalahan orang lain. Dan yang ketiga adalah larangan bersifat atau bersikap sombong, termasuk dari cara dia berjalan biasa saja. Makanya kata Allah, wa qasid fi masyika waghdud min sautik. Surah Luqman ayat ke-19. Wa qasid fi masyika waghdud min sautik. Sederhanakanlah cara kamu berjalan, kata Allah. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah cara bicaramu, yang keras-keras gitu ya, biasa saja. Jadi itu 3 hal: sombong, ghibah, dan nguping. Semoga bermanfaat Bapak Ibu rahimakumullah dan dicatat amal ibadah berpahala di Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.